Di awal film kita langsung diperlihatkan dua pemeran dalam film. Dua orang tersebut bernama Kolonel Kim. Dia merupakan perwira tentara yang baru saja tiba di Korea. Kapten Hyun di sini terlihat sangat mengidolakan Kolonel Kim. 맞습니다. 제 우상이십니다, 대령님. Lalu scene berlanjut ke ruang makan yang dimana Kolonel Kim sedang makan malam bersama istrinya. Istrinya bernama Lee Shu. 뭔데? 나이팅게일. Kolonel Kim melihat tanggal-tanggal merah yang telah dilingkari. Dia menanyakan ke istrinya, dan istrinya mengatakan bahwa tanggal-tanggal tersebut di mana dia tengah berada pada masa subur-suburnya. Lalu mereka pun melakukan mantap-mantap. Setelah mantap-mantap sama istrinya, Kolonel Kim pergi keluar sambil merokok untuk melihat rumah Kapten Hyun. Di sana dia melihat banyak burung disangkar di rumah Kapten Hyun. Ia kemudian mendekatinya. Saat ia menyemburkan asap ke salah satu burung di situ, tiba-tiba datang seorang wanita cantik bernama Gae-hyun. Hyun kemudian menegurnya dan mengatakan bahwa burung tidak suka diperlakukan seperti itu. Gae-hyun yang tidak mengetahui bahwa Kolonel Kim ini adalah atasan suaminya, ia menanyakan apakah Kolonel Kim tinggal di dekat sini. Pertemuan yang pertama kali ini membuat Kolonel Kim merasakan berdebar-debar dan dia jatuh cinta pada Gae-hyun. Namun ia berusaha memendamnya. Keesokan harinya, istri Kolonel Kim dan istri tentara lainnya menggelar sebuah kunjungan ke sebuah rumah sakit untuk menjenguk tentara korban pasca perang di Vietnam. Namun di saat melihat pasien, tiba-tiba satu insiden mengejutkan pun terjadi, di mana salah satu pasien yang trauma dengan perang tersebut menyandra seorang wanita dengan todongan pisau. Dan ternyata wanita itu adalah Gae-hyun, istrinya Kapten Hyun. Sementara itu, Kolonel Kim berusaha menyelamatkan wanita yang ditodong pisau oleh salah satu pasien yang trauma dengan perang tersebut. Dan pada akhirnya, Gae-hyun terluka di bagian bahunya. Pada keesokan harinya, Kolonel Kim bertemu dengan Kapten Hyun. Kolonel Kim lalu minta izin ke Kapten Hyun untuk menjenguk istrinya yang dirawat di sebuah rumah sakit. Saat Kolonel Kim di rumah sakit, ia membawa sebuah bunga untuk Gae-hyun. Gae-hyun yang melihat bunga itu kemudian memuji bahwa bunga yang dibawa Kolonel Kim sangat indah. Dan akan sangat indah lagi kalau dikasih pot. Di sini mereka melakukan percakapan yang membuat mereka semakin dekat. Singkat cerita, Kapten Hyun mengundang keluarga atasannya yaitu Kolonel Kim untuk makan malam di rumahnya. Kolonel Kim dan istrinya pun mengunjungi rumah Kapten Hyun untuk makan malam bersama. Saat Kapten Hyun sedang memperkenalkan produk terbaru cara membuat kopi kepada Lee Shu, Kolonel Kim menulis pesan kepada Gae-hyun bahwa ia ingin bertemu dengannya di luar. Gae-hyun yang awalnya tidak menanggapi kemudian membalasnya dan mengajak Kolonel Kim untuk bertemu di suatu gereja pada jam 2 siang. Keesokan harinya, Kolonel Kim dan Gae-hyun pun bertemu di gereja. Kolonel Kim langsung mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Perasaan cinta yang selama ini mereka pendam akhirnya dilakukan dengan berhubungan mantap-mantap di dalam mobil itu.
Beberapa hari kemudian, Kolonel Kim kepikiran terus-menerus dengan sosok Gae-hyun. Ia kemudian menghubungi seorang untuk menugaskan Kapten Hyun pergi ke suatu tempat. Setelah itu, Kapten Hyun memberitahukan ke istrinya bahwa Kolonel Kim telah merekomendasikan dirinya untuk pergi menjalankan tugas untuk pergi ke suatu kota. Karena Kapten Hyun sudah pergi bertugas ke luar kota pada malam harinya, Kolonel Kim datang ke rumah Gae-hyun. Mereka lalu makan malam bersama. Namun setelah makan malam, Gae-hyun malah mengajak Kolonel Kim untuk pergi masuk ke kamarnya. Pada akhirnya mereka pun melakukan percakapan yang berujung berhubungan mantap-mantap lagi. Keesokan harinya, lagi-lagi Kolonel Kim mengajak Gae-hyun untuk pergi ke suatu hotel. Setelah sampai di hotel tersebut, Kolonel Kim memainkan sebuah lagu untuk mengiringi mereka berdua untuk berdansa. Mereka pun memulai berdansaan itu dengan dilanjutkan dengan hubungan mantap-mantap lagi. Setelah itu mereka pergi ke sebuah pantai. Di sini Gae-hyun menceritakan kepada Kolonel Kim tentang pernikahannya dengan Kapten Hyun, di mana mereka melakukan pernikahan itu secara paksaan karena dia dijodohkan oleh orang tuanya. Setelah selesai bercerita, lagi-lagi Kolonel Kim meski dipapapkannya yang berakhir berhubungan mantap-mantap lagi. Pada malam harinya saat di perjalanan menuju pulang ke rumahnya masing-masing, tiba-tiba Gae-hyun mendapatkan kabar bahwa ibunya sedang sakit dan di tengah dirawat di rumah sakit. Mereka pun langsung mengegas menuju ke rumah sakit tersebut. Namun setelah sampai, mereka berdua terkejut pada ibunya Kapten Hyun yang sedang menemani ibunya Gae-hyun. Beberapa saat kemudian, pada saat Kolonel Kim dan Gae-hyun akan pulang, tiba-tiba ibunya Kapten Hyun menarik Gae-hyun mengajaknya untuk berbicara. Di mana ibu mertuanya ini mengatakan bahwa ia telah mengetahui hubungannya dengan Kolonel Kim tersebut. Namun kampretnya, mertuanya malah merestui hubungan mereka dan mendukung keputusan Gae-hyun. Setelah itu, Kolonel Kim mengantarkan Gae-hyun untuk pergi pulang ke rumahnya. Setelah sampai, Gae-hyun mengatakan pada Kolonel Kim bahwa hubungan mereka berdua dan mertuanya merestuinya dan menyerahkan keputusan kepadanya. Kemudian dia menanyakan kepada Kolonel Kim apa yang harus dia lakukan. Karena Kolonel Kim diam tanpa bicara apapun, Gae-hyun pun bergegas untuk pergi dan sempat mengatakan padanya bahwa mereka tak usah bertemu lagi. Singkat cerita, saat Kolonel Kim tiba di rumahnya, ia tiba-tiba diberi kejutan perayaan oleh istrinya, di mana perayaan tersebut untuk merayakan Kolonel Kim yang sudah naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal. Mereka akhirnya makan malam bersama. Disinilah Kolonel Kim hanya bisa curi-curi pandang dengan Gae-hyun. Di sini juga tiba-tiba Lee Suk memberitahukan ke semua orang yang ada di situ bahwa dirinya sedang hamil besar. Teman-temannya Lee Suk merasa senang dan memberikan selamat kepadanya. Akan tetapi, Kolonel Kim dan Gae-hyun malah terkejut mendengarkan hal tersebut. Setelah itu, Kolonel Kim menemui Gae-hyun di halaman rumahnya. Dia memberitahu pada Gae-hyun bahwa dirinya akan mengajak Kapten Hyun untuk pergi bersamanya di tempat barunya, yaitu di Seoul, agar dirinya masih bisa bertemu dengan Gae-hyun.
Akan tetapi, Gae-hyun malah mengatakan bahwa dirinya tidak mau pergi bersama Kapten Hyun karena dia sudah tidak mau lagi bertemu dengan Kolonel Kim. Di sini Kolonel Kim terkejut mendengarkan Gae-hyun malah masuk lagi ke rumah. Kolonel Kim pada akhirnya marah-marah pada Gae-hyun di dalam rumah dan membuat keributan yang membuat pusat perhatian pada semua orang. Kapten Hyun yang berusaha menahannya malah dipukuli oleh kolonel kampret ini. Akhirnya hal tersebut orang-orang yang ada di situ mengetahui hubungan antara Kolonel Kim dan Gae-hyun. Sementara itu, Lee Soo yang melihat suaminya seperti itu hanya bisa diam saja dan tampaknya sakit hati. Setelah itu, Kolonel Kim bertemu dengan ayah mertuanya, yaitu bapaknya si Lee Soo. Ia juga merupakan komandan angkatan darat. Pertama-tama obrolan mereka masih slow-slow aja. Ayah mertuanya mengatakan ke Kolonel Kim ini untuk pergi pindah ke Vietnam karena hubungan gelapnya tersebut telah tersebar di Korea dan mencemari nama baiknya. Selang beberapa saat, tiba-tiba ayah mertuanya mengamuk besar sambil memaki si kolonel kampret ini karena dia telah mempermalukan anaknya. 2 tahun kemudian pada musim salju, Gae-hyun yang sedang berada di suatu tempat, tiba-tiba dirinya didatangi oleh 2 orang prajurit. Prajurit itu kemudian memberikan kepada Gae-hyun sebuah foto, di mana foto tersebut adalah foto dirinya dan Kolonel Kim. Prajurit itu memberitahukan bahwa Kolonel Kim telah gugur di saat tinggal di Vietnam. Mendengar hal tersebut, Gae-hyun pun menangis, di mana ia tidak menyangka bahwa orang yang ia cintai meninggal, dan film pun tamat. Oke, sekian dulu untuk film kali ini. Kalau kalian suka, silahkan like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya nanti. See you.